Halo sahabat keywords, saya Rati, dan hari ini kita akan membahas cara membuat halaman home agar menarik dengan Elementor di WordPress part kedua. Yuk langsung ke videonya. Setelah bagian banner kolaborasi jadi, sekarang kita akan membuat bagian selanjutnya, yaitu konten highlight. Contohnya seperti berikut ini. Dan pilih section yang single column. Jika sudah, atur content width menjadi full pada panel di sebelah kiri. Lalu, klik icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen heading pada section yang baru kita buat. Setelah itu, ganti teksnya pada panel di sebelah kiri sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Lalu, untuk bagian link, size, dan HTML tag bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Untuk bagian alignment, atur sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, justified. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, ganti bagian text color sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi, dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur bagian lainnya di tipografi, seperti font size, weight, transform, dan sebagainya. Jika sudah, klik kembali icon square di bagian atas. Nah, karena kita akan menambahkan 4 konten highlight, pertama, kita tambahkan lebih dulu elemen intersection di bawah elemen heading. Oke, di sini sudah ada 2 section nih. Sekarang kita tambahkan satu lagi supaya menjadi 4. Selanjutnya, klik section yang pertama. Lalu, di sebelah kiri, tambahkan elemen gambar pada section yang pertama. Setelah itu, klik choose image pada panel di sebelah kiri. Dan pilih gambar yang Anda inginkan. Nah, kalau sudah, klik insert media di bagian bawah. Pada panel di sebelah kiri, atur image size sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan mengatur menjadi medium. Untuk bagian alignment dan caption bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Lalu, untuk bagian link, ubah menjadi custom URL. Nah, di sini Anda bisa memasukkan link untuk menuju konten tersebut ya. Sekarang, klik tab style untuk styling gambar. Nah, untuk 3 komponen pertama pada bagian image, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Lalu, klik tab hover di bagian bawah. Atur hover animation menjadi grow supaya gambarnya menonjol, seperti contoh sebelumnya. Untuk border radius, atur menjadi 24 supaya sudut gambarnya jadi lebih round. Setelah itu, klik icon pensil di bagian box shadow supaya aktif. Di sini bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Jika sudah, sekarang kita klik kembali icon square di bagian atas. Lalu, tambahkan elemen heading di bawah gambar yang sudah ditambahkan tadi. Setelah itu, ganti text heading pada panel di sebelah kiri sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, seperti ini. Untuk bagian link dan size bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Lalu, pilih HTML tag sesuai dengan keinginan Anda. Untuk alignment, Anda bisa mengatur menjadi center. Jika sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling.
Pertama, ganti text color sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya seperti ini. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi. Dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa untuk mengatur bagian lainnya ya. Nah, karena jarak antara teks dan gambar masih terlalu jauh, sekarang kita akan mengatur marginnya pada tab Advance. Pertama, klik link Values Together di bagian margin. Dan atur bagian top menjadi -10 supaya posisinya jadi lebih naik. Nah, sekarang kita akan lakukan hal yang sama untuk ketiga section sisanya ya. Nah, setelah semua sectionnya selesai, selanjutnya kita akan mengatur margin untuk kolom heading. Pertama, arahkan kursor pada section heading, lalu klik icon titik 6 di tengah. Setelah itu, klik tab Advance pada panel di sebelah kiri. Lalu, klik link Values Together di bagian margin. Dan atur bagian top menjadi 40. Nah, kalau sudah, sekarang klik Edit Column pada heading. Lalu, klik tab Advance dan klik Link Values Together di bagian padding. Atur bagian right dan left menjadi masing-masing 50. Kalau semua sudah sesuai, klik Update di bagian bawah untuk menyimpan semua perubahan. Oke, sekarang kita sudah membuat bagian konten highlight nih, dengan 4 gambar yang menonjol. Selanjutnya, kita akan membuat bagian terakhir dari halaman home, yaitu bagian form. Nah, untuk bagian form, kita akan membuat seperti contoh berikut ini. Di sini, terdapat bagian nama, email, pesan, dan tentunya tombol CTA. Sekarang, kita kembali lagi ke halaman Elementor dan klik Add New Section di bagian tengah. Lalu, pilih section yang double column. Pada panel di sebelah kiri, atur bagian content width menjadi full. Lalu, atur juga bagian height menjadi min height. Kalau sudah, klik tab Style di bagian atas untuk styling. Pertama, di bagian background type, pilih klasik. Lalu, klik Choose Image. Dan pilih gambar background yang Anda inginkan. Kalau sudah, klik Insert Media di bagian bawah. Nah, nantinya tampilan background Anda akan seperti ini. Sekarang, kita masuk ke panel di sebelah kiri dan atur image size menjadi full. Lalu, pilih Center di bagian Position. Selanjutnya, di bagian Attachment, pilih Fixed. Setelah itu, di bagian Repeat, pilih Default ya. Dan terakhir, untuk bagian display size, pilih cover. Oke, sekarang bagian background sudah selesai nih. Selanjutnya, kita akan menambahkan konten di dalam section. Klik icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen heading pada section yang sudah Anda buat. Lalu, ganti teksnya pada panel di sebelah kiri. Misalnya, seperti ini. Untuk bagian link, size, dan HTML tag bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya.
Lalu, di bagian alignment, pilih yang rata kiri atau left. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, ganti text color sesuai dengan keinginan Anda. Pastikan pilih warna yang kontras dengan background ya. Lalu, klik icon pensil di bagian tipografi, dan ganti font text di bagian family. Untuk bagian lainnya, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sekarang, klik kembali icon square di bagian atas, dan tambahkan elemen text editor di bawah elemen heading. Lalu, ganti teksnya pada panel di sebelah kiri. Misalnya seperti ini. Kalau sudah, klik tab style di bagian atas untuk styling. Pertama, atur bagian alignment sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, di sini saya akan pilih justify. Lalu, ganti text color sesuai keinginan Anda. Selanjutnya, klik icon pensil di bagian tipografi, dan ganti font text di bagian family. Untuk bagian size dan bagian lainnya bisa Anda atur sesuai keinginan Anda ya. Kalau sudah, sekarang kita akan beralih ke section yang di sebelah kanan. Nah, pada section di sebelah kanan, kita akan menambahkan elemen form. Sekarang, klik section, dan tambahkan elemen form dari panel di sebelah kiri. Pada panel di sebelah kiri, masukkan nama form sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya seperti ini. Selanjutnya, klik column name. Untuk bagian type, bisa Anda biarkan saja ya. Lalu, ganti bagian label atau nama kolom sesuai keinginan Anda. Nantinya, ini akan muncul di bagian atas kolom. Atau, jika Anda tidak ingin menggunakannya, Anda bisa menghapusnya. Sesuaikan juga bagian placeholder sesuai dengan keinginan Anda. Nah, untuk bagian lainnya di kolom name, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sekarang, kita lanjut ke kolom email. Untuk bagian label, bisa Anda hapus atau ganti sesuai dengan keinginan Anda ya. Lalu, untuk kolom message, Anda bisa menghapus atau mengganti bagian label sesuai dengan keinginan Anda. Nah, jangan lupa juga untuk menyesuaikan bagian placeholder sesuai dengan keinginan Anda ya. Terakhir, jangan lupa untuk mengatur kolom yang penting menjadi required. Selanjutnya, di bagian input size, atur ukuran kolom sesuai keinginan Anda. Misalnya, saya akan pilih yang medium. Nah, untuk bagian lainnya, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian button. Di bagian button, atur size-nya sesuai dengan keinginan Anda. Misalnya, saya akan pilih size medium. Lalu, untuk bagian alignment, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Begitu pula dengan bagian step buttons. Lalu, di bagian submit button, ganti teksnya sesuai keinginan Anda. Misalnya seperti ini. Jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian action after submit. Nah, bagian ini untuk mengatur apa yang akan dilakukan setelah user menginput data. Ada collection submission dan email. Nah, untuk collection submission,
semua datanya akan masuk ke bagian Collection Submission di Elementor. Sedangkan, jika Anda memilih email, semua data nantinya akan masuk langsung ke email Anda. Sekarang kita klik yang email ya. Pertama, di bagian To, masukkan email tujuan. Misalnya, email admin, atau bisa juga menggunakan email Anda sendiri. Lalu, untuk subjek email, ganti sesuai keinginan Anda ya. Misalnya seperti ini. Untuk bagian message, Anda bisa biarkan dalam keadaan default ya. Lalu, di bagian From Email, Anda bisa memasukkan email sendiri atau samakan dengan bagian To. Untuk bagian From Name, Anda bisa kosongkan atau masukkan nama pengirim. Misalnya seperti ini. Terakhir, untuk bagian Reply To, pilih email field dan biarkan sisanya dalam keadaan default. Kalau semua bagian sudah sesuai, sekarang kita klik tab Style di bagian atas untuk styling. Untuk 3 komponen pertama, Anda bisa biarkan dalam keadaan default ya. Lalu, ganti bagian text color sesuai dengan keinginan Anda. Selanjutnya, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Untuk bagian sisanya, bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Nah, untuk bagian fill, Anda bisa membiarkan text color dalam keadaan default. Selanjutnya, klik bagian fill. Untuk text color, Anda bisa membiarkan dalam keadaan default ya. Sekarang, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Untuk bagian lainnya di dalam tipografi bisa Anda sesuaikan dengan keinginan Anda ya. Nah, untuk bagian background color dan border color bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Selanjutnya, atur bagian border width menjadi 0. Lalu, atur juga bagian border radius menjadi 20 supaya sudut form jadi lebih round. Nah, sekarang kita masuk ke bagian button. Pertama, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Atur juga bagian font size menjadi 16 atau 18 supaya tidak terlalu kecil. Nah, untuk bagian weight bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Selanjutnya, untuk bagian border type bisa Anda biarkan dalam keadaan default. Lalu, ganti background color di bagian normal sesuai dengan keinginan Anda. Untuk bagian sisanya bisa Anda biarkan dalam keadaan default ya. Sekarang, klik tab hover, lalu ganti background color sesuai dengan keinginan Anda. Lalu, di bagian animation, Anda bisa pilih sesuai keinginan. Misalnya, seperti ini. Jangan lupa juga untuk mengatur bagian border radius menjadi 24 ya. Jika sudah, sekarang kita masuk ke bagian message. Pertama, klik icon pensil di bagian tipografi dan ganti font text di bagian family. Jangan lupa juga untuk mengatur font size sesuai keinginan Anda ya. Selanjutnya, ganti success message color sesuai keinginan Anda. Misalnya, warna putih. Lalu, di bagian error message, Anda bisa mengganti warnanya sesuai keinginan ya. Misalnya warna merah.
Selanjutnya, di bagian Inline Message Color, Anda bisa biarkan dalam keadaan default. Di bagian Steps, Anda bisa membiarkan pengaturannya dalam keadaan default. Nah, untuk form sudah jadi nih. Selanjutnya, kita akan mengatur marginnya. Sekarang, arahkan kursor ke section di sebelah kiri, lalu klik Edit Column di sudut kiri. Untuk mengatur lebar kolomnya, Anda bisa arahkan kursor ke batas kolom, klik, dan arahkan sesuai keinginan Anda ya. Lalu, pada panel di sebelah kiri, klik Tab Advance. Selanjutnya, klik Link Values Together di bagian padding. Atur bagian right menjadi 10, dan bagian left menjadi 50. Kalau sudah, sekarang arahkan kursor ke section form, dan klik Edit Column. Lalu, klik Tab Advance pada panel di sebelah kiri, dan klik Link Values Together di bagian padding. Atur bagian right menjadi 50, dan bagian left menjadi 10. Lalu, arahkan kembali kursor ke section, dan klik Edit Section di bagian tengah. Seperti ini. Pada panel di sebelah kiri, klik Tab Layout, dan atur button minimum height ke arah kiri sesuai keinginan. Selanjutnya, klik Tab Advance di bagian atas, dan klik Link Values Together di bagian margin. Lalu, atur bagian top menjadi 40 untuk memberikan jarak dengan section sebelumnya. Nah, kalau semua bagian sudah sesuai, sekarang klik Update di bagian bawah untuk menyimpan halaman home. Setelah halaman home dan halaman lainnya jadi, ada satu tahapan terakhir yang harus Anda lakukan, yaitu menyesuaikan tampilan website dengan semua device. Nah, caranya sangat mudah. Anda hanya perlu klik menu Responsible Mode di bagian bawah kiri halaman Elementor. Nantinya, di bagian atas akan muncul pengaturan untuk tampilan device desktop, tablet, dan mobile. Desktop sendiri merupakan tampilan website untuk PC dan laptop, seperti yang Anda buat sekarang ini. Sedangkan, kalau kita klik tablet, tampilan website Anda akan langsung berubah, seperti menu yang menjadi icon burger, tampilan banner utama, artikel terbaru, artikel per kategori, banner kolaborasi, dan bagian lainnya yang lebih menyempit, termasuk di bagian form. Begitu pula dengan device mobile. Tampilan website Anda akan langsung berubah menjadi lebih kecil. Contohnya seperti ini. Tapi, tidak semua bagian ini bisa langsung menyesuaikan dengan baik ya. Contohnya, seperti yang bisa Anda lihat pada bagian banner utama. Di sini, teksnya berubah jadi menumpuk. Nah, untungnya ini masih bisa Anda perbaiki. Anda tinggal klik elemen tersebut, klik Tab Advance, dan atur bagian marginnya sesuai dengan keinginan Anda. Anda bisa mengecilkan atau membesarkan. Atau, Anda juga bisa masuk ke tab Style dan klik bagian tipografi. Di sini, Anda bisa mengatur bagian line height sesuai kebutuhan. Contohnya seperti berikut ini. Selain itu, atur pula tampilan dari keseluruhan kolom supaya lebih rapi. Caranya, Anda bisa klik icon Edit Column pada sudut kiri kolom tersebut. Lalu,
sesuaikan semua bagiannya pada tab Advance. Di sini, Anda bisa mengatur bagian marginnya sesuai keinginan. Misalnya, di sini saya akan mengatur bagian top menjadi 10, bottom menjadi -20, lalu bagian left dan right masing-masing menjadi 3. Sehingga hasilnya menjadi seperti berikut ini. Jangan lupa juga untuk menyesuaikan bagian lainnya pada setiap halaman di website Anda ya, supaya tampilan website Anda menjadi lebih rapi di semua device, baik itu di desktop, tablet, maupun mobile. Nah, kalau semua bagian dan elemen sudah sesuai dengan keinginan Anda, dan tampilannya pun terlihat lebih rapi, Anda bisa menyimpan semua perubahan yang ada dengan klik Update di bagian bawah kiri halaman Elementor. Sampai di sini, halaman home sudah selesai dibuat nih. Gimana hasilnya? Semoga memuaskan ya. Next, sahabat keywords, mau tutorial apa lagi nih? Jangan ragu buat drop lewat kolom komentar ya. See you on the next video. Thank you.